Oke. Ya, oke. Berarti pertanyaannya dimulai dari saya mungkin ya, Pak ya? Boleh gitu. Apa nih yang pengen kamu diskusiin, Nis? Yang saya pengen diskusiin itu CV saya, Pak. Jadi apakah itu Informasi sudah apa? cukup menarik atau masih sangat kurang atau gimana gitu, Pak? Karena kan kalau Bapak sudah sering menilai CV dari berbagai kalangan juga, saya kemungkinan jadi saya perlu istilahnya kayak pandangan dari pihak lain mengenai CV saya gitu. Oke, tapi sebelum ke arah aku buka ke CV, aku harus nanya dulu dong gitu. Dari cara nulis bagian-bagian CV menurutmu udah bener belum? Dari kelengkapan infonya, cara nulisnya menurutmu? Ya. Atau ada bagian yang kamu tulis tapi kamu nulisnya tuh ragu gitu, kayak bener nggak sih kayak begini gitu? Ada nggak yang kamu masih ragu bagian apa gitu? Iya. Bagian apa? Nah, ini sebetulnya saya mengelompokkan poin-poinnya aja ya dari CV yang itu. Terus ada bagian yang ragu tuh yang bagian organisasi. Karena memang saya tuh dulu tidak begitu aktif juga, tapi satu sisi kayak kalau misalnya saya tambahkan siapa tahu jadi nilai tambah gitu. Jadi saya cantumkan juga. Kalau dari susunan sih saya udah pilih yang terbaik menurut saya gitu. Jadi maksudnya kan kalau dari pandangan saya sendiri ya itu mungkin udah cukup, tapi saya perlu dari pandangan yang lebih expert juga gitu. Oke, aku ada satu poin ya, yaitu terkait dengan organisasi gitu ya, Anis ya, gitu. Jadi aku jelasin nih gini. Pada saat kita menuliskan terkait dengan pengalaman, aku kemana-mana dulu ya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan gitu ya, itu jangan terbatas hanya pada yang formal aja. Maksudnya gini, contoh, kamu kan punya pendidikan formal nih, gitu kan, gitu. Nah, orang itu biasanya fokusnya ya udah di CV tulis pendidikan formal aja, padahal pendidikan non formal boleh gitu. Misal kalau kamu ada kepanitiaan dan lain-lain gitu loh, Nis. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi pendidikan coba nanti kita nanti di sesi detail aku bahas, tapi intinya gitu, pendidikan tuh nggak harus yang formal kok, tapi yang non formal juga boleh ditulis. Pengalaman kerja gitu. Orang biasanya ngingetin pengalaman kerja, Pak, pengalaman kerja saya minim gitu kan. Coba aku tanya, ternyata dia ada kerjaan-kerjaan yang gini loh, namanya pengalaman kerja tuh nggak harus pegawai kantoran ya, kayak gitu. Ya. Jadi pengalaman kerja tuh ada banyak gitu ya. Ada kerja tetap ya full time gitu ya, gitu. Ada kerja tetap, ada kerja kontrak, ada namanya nanti kerja part time gitu ya. Gitu. Nanti ada kerja freelance, nanti ada namanya entrepreneur gitu ya, gitu. Self employee gitu kan. Nanti ada yang namanya itu magang dibayar, paid internship gitu. Itu masuk pengalaman kerja juga. Terus nanti ada unpaid internship gitu. Itu pengalaman-pengalaman kerja semua gitu. Begitupun tadi yang kamu nanya organisasi gitu. Organisasi itu ya nggak harus organisasi di kampus aja gitu. Organisasi. Jadi heading yang tulisannya pengalaman organisasi gitu ya, itu isinya macam-macam. Boleh organisasi itu sendiri gitu ya, yang kamu ikuti dari periode lama gitu. Boleh kepanitiaan, kalau misal kamu pernah ikut event apa gitu. Gitu. Boleh membership, keanggotaan apa gitu. Keanggotaan apa gitu. Oke. Boleh volunteer experience, kamu pernah ada volunteer apa gitu. Social service, KKN dan lain-lain gitu-gitu. Nah, organisasi ini pun juga nggak terbatas yang harus ada di kampus, nggak harus ada terbatas di SMA gitu. Organisasinya di rumah ya nggak apa-apa. Organisasinya online nih, orang kamu nggak ketemu sama orang global, kamu ikut komunitas global, tapi kamu aktif di dalamnya gitu, itu termasuk gitu. Jadi silahkan masukin gitu. Nah, akan jadi lebih menarik pada saat pengalaman kerja, pengalaman organisasi maupun pengalaman pendidikan, kamu tuliskan runtut dari yang terkini dulu. Gitu. Oke. Ya udah ada poinnya ya gitu. Aku nyinggung CV-mu tapi nggak perlu aku tunjukin sekarang gitu. Jadi kalau kamu mau nunjukin pengalaman kerja, tulis pengalaman kerja 2022, mundur 2021, mundur 2020 terus gitu. Jadi sebenarnya mau dari yang terdulu sampai terkini nggak masalah. Yang penting konsisten gitu. Tapi memang akan lebih
bagus gitu ya kalau dari yang terkini dulu. Begitupun pendidikan gitu. Tulis pendidikan misalnya S2 dulu, baru S1, baru SMA misal gitu. Dan pendidikan itu cukup nulis pendidikan terakhir atau 2 terakhir saja. Kalau kamu anak kuliah S1, tulis saja pendidikan S1-nya saja atau S1 sama SMA gitu. Nggak usah sampai SD, TK gitu, nggak usah. Gitu ya, paham ya? Organisasi pun juga demikian. Kamu tulis dari yang terkini dulu gitu, baru nanti alurnya mundur gitu. Gitu sih, Nis, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan terkait dengan bagian dari CV yang kamu nulis itu masih nggak yakin gitu? Isinya dulu, Ya. bukan format nulisnya dulu, tapi isinya dulu. Apa kira-kira? Selanjutnya tuh bagian skill. Oke, ada apa bagian Nah, skill? skill itu kan harus kalau bisa gitu kan spesifik mencantumkan kayak sampai di mana nih kemampuan kita. Nah, range-nya itu baiknya ditunjukkan dengan apa gitu. Kalau saya kan di situ pakai beginner Ya, dan lain ya, sebagainya. oke. Ada juga yang pakai leveling kayak gitu atau baiknya pakai apa gitu. Kayak gini nih. Jadi pada saat menuliskan skills ya, kemampuan skill set di situ, nggak usah pakai angka-angka unik gitu ya, sekian persen gitu, 8/10, 9/10, atau lewat simbol-simbol gambar bintang-bintang atau bar sesuatu gitu ya, itu malah salah gitu. Tuliskan saja skillnya, atau tadi skill terus ada kayak basic, intermediate, advance gitu-gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi aku saranin kalau mau netral ya, kalau mau netral, aku bilang netral gitu ya, tulis skillnya aja gitu. Jadi boleh nggak kalau kamu ada tulisan skillnya, boleh gitu. Misalkan pengetahuan, misalkan software ini, tools ini gitu. Tapi kalau misalkan kamu nulis itu akhirnya yang kamu cantumin itu kayak masih beginner semua gitu ya gitu. Itu mending netralin aja, nggak usah ditulis itunya gitu. Misalkan gitu. Kalau misalkan nanti kamunya semuanya juga udah advance level semua gitu ya, aku lebih saranin juga nggak usah ditulis, karena takutnya nanti kamu nulis advance semua dianggap nanti kamu berlebihan nanti ya kan. Itu kan masih ini, tapi pada dasarnya itu lebih baik sih daripada nulis pakai simbol-simbol gitu. Maksudku kalau memang bisa nulis secara netral saja gitu. Tapi tadi ya, kalau ada keterangannya itu benar gitu. Kalau keterangan sebarannya bagus juga benar. Tapi kalau misalkan keterangannya akhirnya kamu semuanya advance, kamu semuanya jago, ya dihilangin saja gitu. Biar apa, netral gitu, netral aja. Gitu. Karena di CV kamu jangan terkesan kamu ngerendahin diri, kemampuan diri banget gitu ya. Tapi juga jangan terkesan kayak, wah aku superior, aku sempurna gitu-gitu ya. Gitu. Lebih ke netral aja gitu. Dan nanti akan dibuktikan dengan tahap-tahap selanjutnya gitu. Gitu sini jawaban yang aku sesuaiin dengan CV-mu ya gitu. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain gitu? Bikin ragu desainnya mungkin ya Pak. Karena kalau sekarang kan kayaknya musimnya tuh yang simpel, malah kayak ada yang jenis apa ATS yang ya ATS friendly itu. ya gitu. Ya, nah itu baiknya berarti saya ubah aja ya formatnya ya Pak, baiknya. Boleh, jadi gini, CV itu boleh kamu mau pakai ATS, mau ATS friendly atau mau pakai desain, boleh. Tapi yang penting intinya tuh adalah satu, informasinya tuh udah lengkap sesuai dengan pengalaman diri gitu ya, udah benar gitu ya. Kedua, terkait dengan di mana medan perangmu gitu. Kamu paling sering tuh ngelamar kerja tuh berapa sih? Sehari tuh berapa lamaran sih yang keluar gitu. Dari sekian banyak lamaran, mayoritas kamu ngirimnya lewat mana gitu, sekian persen gitu. Jadi kalau kamu ngirimnya lewat platform yang tinggal klik gitu ya gitu, itu kan pasti ke database tuh gitu ya, mungkin pakai ATS nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih sering, aku sehari 100 Kak, tapi yang 80 aku lewat email misalkan gitu kan. Oh ya sudah, berarti pakai desain, tapi desain yang standar aja gitu. Jadi jangan sampai isinya kemakan desainnya gitu. Karena kan intinya desain kan biar memudahkan pembaca dan kelihatan menarik dalam tanda kutip. Aku tuh serius bikin CV ini, makanya kayak aku desain begini gitu kan. Itu lebih ke sana sih itu. Jadi kalau mau dirubah nggak apa-apa. Nanti usulan rubahannya gimana habis ini aku jelasin di sesi yang detail. Oke? Apalagi ada lagi nggak? Kan menurut Bapak yang saya berikan itu
apa ya, udah fine, atau soalnya kalau Oke. dilihat dari, kalau saya ngirim email tuh memang jarang banget Pak yang nyawet gitu, kayak masih gitu yang bisa yang Oke. langsung Oke, lolos gitu. karena pertanyaan kamu mengarah ke CV terus, berarti sesi generalnya udah dulu ya gitu. Karena kan kayaknya udah gak ada Ya pertanyaan. boleh, Kamu boleh langsung aja Pak. sudah sangat berkeinginan ke arah sana gitu ya. Sekarang ke tahap yang detail Iya. ya gitu ya, Nis ya. Bentar.